Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irna Ifada, STB 182219, saya dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan saraf tiruan. Dikarenakan pada soal saya mendapatkan soal nomor 2 yaitu dengan NIM yang berakhiran 9. Nah, pada soal ditentukan bahwa model jaringan yang akan digunakan yaitu model jaringan perseptron. Nah, maka dari itu di sini saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai model perseptron. Nah, model perseptron yaitu model ini ditemukan oleh Rosenblatt pada tahun 1962. Dan kemudian ada Minsky dan Papert pada tahun 1969. Perseptron lebih kuat daripada model jaringan Hertz dalam iterasi yang dapat membuat output menjadi konvergen. Kemudian terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Dan modifikasi bobot dan bias dilakukan jika terdapat perbedaan antara output dan target. Kemudian modifikasi bobot ditentukan oleh perkalian antara input dan target sekaligus melibatkan laju pembelajaran atau learning rate. Tujuan dari jaringan model perseptron yaitu untuk mengklasifikasikan pola output baik yang bernilai +1 maupun yang bernilai -1. Nah, mungkin hanya itu untuk mengenai penjelasan model perseptron. Di sini saya akan langsung masuk ke ujian tengah semester yang telah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini pada soal telah ditentukan tabel X1, X2 dan target. Nah, di sini untuk X1-nya yaitu ada nilai 0,1, 0,1, 0,8, 0,8 dan pada X2 yaitu 0,1, 0,8, 0,1, 0,8 dan pada targetnya yaitu 0, 0, 0 dan 1. Nah, di sini diketahui learning rate-nya yaitu 0,8. Nah, di sini untuk inisialisasi bobot awal untuk W1, W2 dan bias di sini saya menggunakan 0. Semuanya 0 untuk W1 0, W2 0 dan bias juga 0. Nah, di sini kita langsung masuk ke epoch ke-1. Di sini yang awal yaitu mencari data ke-1. Nah, pada data ke-1 ini kita lihat pada tabel. Nah, di sini untuk X1-nya yaitu 0,1, X2-nya yaitu 0,1 dan targetnya yaitu 0. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y input dengan rumus yaitu bias atau B ditambah dengan sigma XI dikali WI. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumusnya yaitu biasnya yaitu bernilai 0 ditambah dengan X1 0,1 dikali W1 yaitu 0, kemudian ditambah dengan X2 0,1 dikali dengan W2 yaitu 0. Nah, di sini kita proses untuk menghitungnya yaitu 0 ditambah 0,1 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 0 yaitu mendapatkan hasil yaitu 0. Hasilnya 0. Kemudian kita akan mencari nilai dari fungsi aktivasi yaitu Y output. Nah, di sini ada dua kemungkinan jika untuk mendapatkan Y sama dengan 0 yaitu jika Y input lebih kecil dari 0,5 dan untuk mendapatkan Y sama dengan 1 yaitu jika Y input lebih besar sama dengan 0,5. Nah, di sini kita akan mencari nilai hasil aktivasi dari data ke-1. Nah, di sini dituliskan bahwa Y sama dengan 0. Mengapa Y sama dengan 0? Karena di sini Y-nya itu lebih kecil dari 0,5. Maka di sini dituliskan bahwa Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan T. Mengapa di sini Y sama dengan T? Karena di sini kita dapat lihat Y sama dengan 0, kemudian di sini targetnya yaitu T sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan T, maka tidak dilakukan perubahan bobot maupun bias. Maka dari itu, kita akan langsung mencari nilai baru dari W1, W2 dan juga bias yang baru. Dikarenakan antara nilai W1 baru
W2 baru, bias baru sama dengan W1 lama, W2 lama, dan bias lama. Maka dari itu kita langsung saja menuliskan di sini nilainya semuanya bernilai 0. Sama seperti inisialisasi nilai di awal. Kemudian kita masuk ke data kedua. Sebenarnya untuk langkah data kedua ini sama seperti langkah ke-1. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu untuk data kedua kita dapat melihat pada tabel. Nah, di sini pada tabel yang data kedua, di sini X1-nya yaitu 0,1, X2-nya 0,8 dan targetnya masih sama yaitu 0. Nah, di sini kita akan mencari untuk Y inputnya sama dengan bias ditambah sigma dari XI dikali WI, yaitu nilainya 0 ditambah 0,1 dikali 0 ditambah 0,8 dikali 0. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 0. Kemudian untuk mencari nilai fungsi aktivasi yaitu sama, ada dua kemungkinan. Untuk Y sama dengan 0 jika Y input lebih kecil dari 0,5 dan kemudian Y1 jika Y input lebih besar sama dengan 0,5. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai hasil aktivasi yaitu Y sama dengan 0 sama pada data ke-1 karena Y sama dengan 0 karena Y inputnya yaitu lebih kecil dari 0,5 dan juga maka dari itu kita tuliskan di sini Y sama dengan 0. Kemudian di sini Y sama dengan T. Dikarenakan antara nilai Y sama target yaitu bernilai sama yaitu 0, maka dari itu tidak ada perubahan antara nilai bobot dan juga bias. Nah, untuk mencari W1 baru, W2 baru, dan bias yang baru, dikarenakan nilainya tidak ada perubahan antara nilai bobot dan bias, maka dari itu nilainya masih sama dengan W1 lama, W2 lama dengan bias yang lama, yaitu semuanya bernilai 0. Kemudian untuk data ketiga langkahnya sama pada data ke-1 dan juga data kedua. Saya skip untuk penjelasannya dikarenakan sama penjelasannya. Kemudian kita masuk ke data keempat. Karena ini data terakhir maka saya akan menjelaskannya. Nah, di sini untuk data keempat pada tabel yaitu didapatkan yaitu untuk nilai X1 0,8, X2-nya 0,8 dan sini targetnya sama dengan 1. Sudah berbeda untuk antara data ke-1, data kedua, dan data ketiga itu targetnya semuanya 0. Nah, pada data keempat ini targetnya yaitu 1. Kemudian kita akan mencari nilai Y inputnya. Nah, di sini rumusnya masih sama yang digunakan pada data 1, 2, dan 3 yaitu bias ditambah dengan sigma XI dikali dengan WI. Yaitu langsung masuk ke nilainya yaitu 0 ditambah 0,8 dikali 0 ditambah 0,8 dikali 0 yaitu 0. Kemudian untuk mencari nilai fungsi aktivasinya yaitu Y outputnya ada dua kemungkinan, yaitu untuk Y sama dengan 0 jika Y input lebih kecil dari 0,5, Y sama dengan 1 jika Y input lebih besar dari 0,5, lebih besar sama dengan 0,5. Nah, di sini untuk nilai hasil aktivasinya yaitu Y sama dengan 0 dikarenakan Y inputnya yaitu lebih kecil dari 0,5. Di sini dikatakan bahwa Y tidak sama dengan T yaitu target. Dikarenakan di sini Y-nya bernilai 0, kemudian di sini targetnya bernilai 1, maka tidak ada persamaan. Maka dari itu dilakukan perubahan bobot dan juga bias. Nah, di sini baru terjadi perubahan antara W1 baru, W2 baru, dan juga bias baru. Nah, di sini W1 baru rumusnya yaitu W1 lama ditambah dengan learning rate dikali dengan target dikali dengan X1. Nah, di sini untuk W1 lamanya yaitu bernilai 0, kemudian learning rate-nya bernilai 0,8 dikali dengan targetnya yaitu 1, kemudian dikali dengan X1-nya yaitu 0,8. Maka didapatkan nilai yaitu 0,64. Begitu juga dengan W2 baru yaitu W2 lama ditambah dengan learning rate dikali target dikali dengan X2 dengan hasil yaitu 0,64. Kemudian untuk bias yang baru yaitu bias lama ditambah dengan learning rate dikali dengan target yaitu mendapatkan hasil 0,8. Nah, maka untuk epoch ke-1
yaitu antara data 1, 2, 3, dan 4 telah saya jelaskan. Kemudian kita langsung masuk ke Excel-nya. Nah, pada Excel-nya ini kita mengimplementasikan untuk epoch 1 sampai dengan epoch ke-20. Dikarenakan pada soal ditentukan untuk pada Microsoft Excel ditentukan untuk mencari sampai epoch ke-20. Maka di sini diimplementasikan pada Microsoft Excel, yaitu ada nilai epoch, kemudian ada neuron, yaitu tabelnya itu X1, X2 dengan learning rate-nya yaitu 0,8, kemudian targetnya sama 0,001, kemudian Y inputnya, kemudian ada Y outputnya, kemudian bobot dan bias yang baru yaitu W1 baru, W2 baru, dan bias yang baru. Langkahnya sama seperti yang ada di PDF. Tapi di sini diimplementasikan pada Excel-nya untuk mempermudah. Karena di sini akan mencari sampai nilai ke epoch ke-20. Nah, di sini nilainya sama untuk yang antara Excel yang dengan yang di PDF untuk yang epoch 1. Nah, di sini semuanya antara data ke 1, 2, 3 yaitu masih sama, yaitu bernilai 0 semuanya. Karena Y sama dengan target, maka tidak ada perubahan bobot maupun bias. Nah, pada data keempat yaitu ada perubahan dikarenakan Y tidak sama dengan nilai Y tidak sama dengan nilai targetnya, karena Y-nya sama dengan 0, kemudian targetnya yaitu bernilai 1. Maka dari itu ada perubahan antara bobot dan bias baru, maka dari itu ada perubahan antara W1, W2 dan bias yang baru. Nah, di sini nilainya sama 0,64, 0,64 dan juga 0,8. Nah, di sini kita lihat untuk epoch ke-20, kita melihat apakah jaringan mengenali nilai data yang diinputkan atau tidak, antara targetnya dengan apa yang telah dicari, apakah sama atau tidak. Nah, di sini kita lihat tidak sama ya antara target dengan antara target dengan Y outputnya, yaitu tidak sama. Di sini targetnya bernilai 0,001, kemudian pada Y outputnya itu 1,1,1,1. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jaringan tidak mengenali nilai yang diinputkan, sehingga tidak terjadi pengenalan antara nilai dengan output yang dihasilkan. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan pada epoch kedua sampai dengan epoch ke-20 itu terus terjadi perulangan. Nah, bisa dilihat di sini untuk Y outputnya sama antara epoch kedua sampai dengan epoch ke-20, yaitu semuanya bernilai 1 terjadi. Maka itu terus terjadi perulangan dari epoch kedua sampai dengan epoch ke-20. Maka dari itu jaringan tidak mengenali nilai yang telah diinputkan. Maka dari itu tidak terdapat kesamaan antara target dengan output yang telah dihasilkan atau output yang telah dihitung. Mungkin hanya itu dari saya, penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.